Kemudian jeda. Jadi saat kita pidato atau presentasi itu ada jeda juga. Misalnya nih, ada kalimat untuk rakyat, jeda, dari rakyat, jeda lagi, pemerintahan rakyat tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Kalau misalkan nggak dijeda kan nggak enak ya, untuk rakyat, dari rakyat, pemerintahan rakyat kan nggak enak. Nah itulah fungsinya jeda. Jadi saat ada kata yang berulang-ulang kayak untuk rakyat, dari rakyat, pemerintahan rakyat, nah itu fungsinya dari jeda itu sendiri. Kemudian saat kita berpidato kita harus bisa berhasil dengan membuat audiens itu penasaran. Misalnya nih, di sini ada ungkapan hidup adalah 4 bola kaca dan sebuah bola karet. Penasaran ya? Penasaran? Hidup adalah Masa kalau sing respon rek? Adalah 4 bola kaca dan 4 bola kaca dan sebuah bola karet. Di sini ada mantan CEO Coca-Cola yang bernama Brian G. Dyson. Nah, dalam acara wisudanya yang ke-172, beliau ini mengungkapkan seperti ini. Hidup ini ibarat 5 bola yang melayang di udara. 5 bola. Hidup ini ibarat 5 bola yang melayang di udara. Kelima bola itu kita namakan pekerjaan, keluarga, kesehatan, teman, dan nyawa. Nah, sebentar lagi kita akan mengenal satu bola karet yang bernama pekerjaan. Nah, jika bola karet yang bernama pekerjaan ini jatuh, dia akan terpental ke atas. Tapi jika keempat bola yang bernama keluarga, teman, kemudian kesehatan, Kalau saya mau si cewek memang gitu. kesehatan, Masalah lagi itu cuma dia. Kalau nggak punya uang ya cewek. Jadi saya ulangi. Nah, jika saat bola karet yang bernama pekerjaan ini jatuh, bola ini akan terpental karena terbuat dari karet kan. Ketika jatuh pasti akan melambung lagi. Beda lagi dengan keempat bola kaca yang bernama keluarga, kemudian kesehatan, apa lagi, teman dan nyawa. Ini pasti, nah logikanya ya, saat bola kaca itu jatuh pasti akan hancur, berkeping-keping, bahkan tidak akan bernyawa lagi, bahkan benar-benar bersih gitu. Nah, ada yang bisa ngungkapin nggak apa maksudnya ini? berarti Ada yang mau ngungkapin? jadi bola-bola 4 bola tadi, bola kacanya itu penting gitu ya, jadi jangan sampai jatuh. Nggak ada. Nah, jadi intinya itu gini, banyak orang yang beranggapan bahwa inti dari semua inti itu pekerjaan. Saat pekerjaan kita bagus, pekerjaan kita mapan, nama kita akan tinggi. Nah, padahal saat pekerjaan kita hancur, pekerjaan kita sedang jatuh, kita itu nggak akan hancur sebenarnya, karena pekerjaan itu pasti akan pekerjaan itu Ya nggak akan tahu. kembali ke atas lagi, pasti akan naik turun lagi, namanya juga pekerjaan. Misal kayak kita di perusahaan, kita habis diomelin bos sekarang, besok kita nggak akan diomelin lagi. Nah, pasti ada naik turunnya. Berbeda kalau keempat bola kaca tadi yang hancur, seperti sahabat, keluarga. Misal kita mengecewakan keluarga, sudah sangat kecewa, mereka sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa, tapi kita mengecewakan. Nah, itu pasti akan menghancurkan keluarga itu sendiri. Bahkan ada kan kayak misal pertikaian, kayak rebutan warisan, akhirnya nggak nyapa sama orang tuanya, akhirnya sampai bertahun-tahun, sampai orang tuanya meninggal kita nggak tahu. Nah, itu satu kesalahan saja bisa menghancurkan semuanya. Kalau ngombe rek ngelarek, ngomong terus ngelak iki. Tuh kono ngombe. Biar ada jedanya ya. Nah iya. Dulu ya. Harusnya ini setiap narasumber atau yang dihadir itu minimal air putih. Ya, kan capek dia kan sudah menyiapkan materi. Kesana. Siapapun nanti dari anggota maupun dari orang luar.
Nanti kalau membahas buku itu ya, itu ada 3 kunci caranya. Yang pertama harus tahu objek formal dari buku itu, yang kedua objek material, yang ketiga konteks. Ya. Jadi seperti teori ABCD, teori komunikasi itu teori ABCD. Ya. Hanya apa audiens, harus tahu siapa yang diajak ngomong, kan begitu audiens. Ya. Nah, akan lebih menarik misalnya ada pembanding misalnya dari direkturnya, misalnya begitu kan, sebagai panutan ya. Jadi kalau teori komunikasi, ini teori komunikasi ya. Ya, jadi misalnya kan dia dari bahasa Arab ya. Teknik berkomunikasi di Al-Quran itu banyak. Ketika kamu berhadapan dengan Fir'aun, dengan dosen yang tidak pernah bersalah, misalnya, dosen itu kan tidak pernah bersalah ya. Ya. Itu jangan pakai kaulan sadidan, harus pakai kaulan layinan, seperti Nabi Musa melawan Fir'aun. Ya, karena orang-orang yang punya super power, ya, otoritas yang tinggi itu dengan bahasa yang lemah lembut. Nah, tapi kalau dengan teman sebaya, sejawat ya, kok sejawat, kok keliru saya sejawat itu. Nah, itu dengan kaulan ma'rufan atau kaulan sadidan misalnya. Nah, setelah tahu siapa sasaran dari orang yang diajak ngomong, B-nya apa? Behavior, perilaku kita, sikap kita menghadapi lawan bicara ini, kan begitu ya. Si direktur ini harus tahu bagaimana mengelola kader cewek dan cowok gitu kan. Nah, kalau kader cewek itu kelemahannya di telinga, kalau kader cowok kelemahannya di mata. Jadi cewek itu kalau ada masalah cukup, oh begitu ya, ya. Itu dia udah merasa sedikit hilang beban pikirannya itu, nggak perlu diberi solusi. Iya. Diberi solusi tambah sumpah. Setelah digurui. Maka memunculkan banyak dari ilmu komunikasi itu memunculkan namanya body language gitu kan. The art of flirting, seni dalam merayu, turunan-turunan ilmu komunikasi itu begitu. Nah, ke C misalnya, C-nya condition ya, kondisinya si kondom, tahu si kondom? Situasi, kondisi dan domisili. Nah, kalau si kontol, situasi, kondisi dan toleransi. Ya. Oke, masuk. Loh, ya itu harus begitu. Harus tahu dalam keadaan seperti apa subjek yang diajak ngomong ini kan begitu ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah D-nya, degree of communication, kedalaman komunikasinya, kualitas komunikasi, konten yang diomongkan. Nah, biar nggak asbun. Nah, jadi ini kurang bahan kurang bahan objek formalnya, konsep yang ditawarkan, konsep komunikasi ya. Jadi sudah dijelaskan objek materialnya, fakta-fakta yang ada di buku. Nah, akan lebih menarik ya. Begitu juga ketika kita mengawali menulis juga begitu. Selalu ada objek material, kasus, fenomena, peristiwa, ada juga objek formalnya. Jadi objek formal itu seperti kacamata, sampai. Dia akan melihat lebih terang kalau pakai kacamata. Kita maknai apa? Material itu ya. Nah, misalnya tadi itu akan lebih menarik kan. Nah, makanya pentingnya teori itu untuk menafsirkan fenomena. Nah, ini fungsi teori. Nah, lalu teori itu apa? Teori itu adalah penjelasan dari para sarjana atau peneliti awal tentang sebuah kasus yang paling rasional, yang paling logis, kan begitu. Tadi termasuk teori komunikasi, ya kan? Teori komunikasi yang paling dasar kan tadi kan ABCD kan. Misalnya siapa nama tokonya Harry Laswell dan sebagainya. Jadi seakan-akan kamu jadi Harry Laswell ketika membaca buku ini. Cara berpikirnya Harry Laswell harus masuk di situ. Seperti teori ABCD tadi. Kan akan bisa menilai kan ya. Disitulah critical thinking itu akan masuk. Kemampuan berpikir kritis. Yang dijabarkan Sofi tadi itu masih kemampuan C1 sama C2.
Nah, jadi kalau kita belajar memahami sesuatu, teori belajar itu ada taksonomi Bloom. Ada nggak dari pendidikan? Jadi ada orang belajar itu ada 6 level. Ya, level yang paling dasar, yang paling gampang itu level 1. C1, knowledge, mengetahui. Nah, jadi dia udah menjelaskan ini, isi buku ini begini, isi ini buku ini begini, ya kan? Nah, nggak perlu kuliah kalau begitu. Rugi sampean kuliah, bayar mahal. UKT 5 juta, 4 juta, tapi hanya sekedar mengetahui, rugi. Kenapa? Sudah dijawab sama Mbah Google. Sama Wikipedia sudah menjawab. Harus masuk ke C2. Apa? Comprehension, memahami. Ya, bisa membandingkan ini dengan itu. Nah, membandingkan buku bicara apa ada itu seninya ya dengan apa misalnya begitu. Nah, naik ke level 3, C3 aplikasi. Ya, menerapkan ya. C4 itu menganalisis ya, menilai kekurangan kelebihan buku ini dan sebagainya. C5 mensinergis, menyinergikan dengan buku yang lain. Sampai C6 mengcreate, menciptakan, menulis. Nah, kalau bisa tadi makanya kenapa diskusi itu harus mengeluarkan produk tulisan, karena itu keterampilan paling tinggi. Kreativitas, menciptakan, memproduksi ilmu pengetahuan, atau membagi kecerdasan. Nah, sama mencoba membagi kecerdasan sampean dengan yang lain melalui tulisan. Jadi harus dibiasakan berpikir HOTS, high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi. Nggak apa-apa dimulai dari hal seperti ini. Yang salah satu kekhawatiran kita, ya, ruang-ruang publik diskusi seperti ini semakin berkurang di kampus. Kenapa? Pindah ke warung kopi semua. Sehingga kampus ini semakin angker. Hanya yang parkir sepeda motornya banyak daripada orangnya. Itu mengerikan. Makanya kita itu ini tidak hanya sekedar klub diskusi biasa, ini klub ideologis. Bagaimana mempertahankan ciri khas kampus ya begini. Kalau ciri khas kampus ini hilang, dipindah ke warung kopi, dipindah ke kafe, lalu apa daya tawar kampus itu? Padahal salah satu perguruan tinggi pertama di dunia itu di Korowiin. Nah, saya pernah ke sana, di daerah Gurun, daerah Fes, Maroko sana itu. Itu ya berbasiskan tiang-tiang pilar-pilar begini, diskusi berbasis tiang-tiang halaqah ilmiah berbasis tiang-tiang gedung begini. Di Al-Azhar juga begitu. Apalagi saya dulu biro kajian, nah, gitu kan. Ini harus diperjuangkan mati-matian. Nah, ini nanti dieksplorasi lagi. Kalau bisa si Sofi, ini membuat tulisan gitu kan. Nggak apa-apa, sebisanya. Ya, recycling pengetahuan kan gitu. Ya. Jadi, kamu itu bahasa Inggris status apa? Sastra kan ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ludwig Wittgenstein. Pernah dengar nggak tokoh itu? Ludwig Wittgenstein. Pernah kan? Salah satu filsuf bahasa terkenal. Saya itu anak tarbiyah. Tapi nggak asing dengan orang-orang itu. Kenapa? Ya, karena gumpulannya, kumpulannya, komunitasnya anak LKP. Apa yang dikatakan Ludwig Wittgenstein? Salah satu quote-nya apa? Harus tahu. Loh, bahasa itu mencerminkan kualitas peradaban bangsa. Coba saya tanya sekarang ya. Orang Arab itu punya sawah nggak? Enggak kan? Nanti dicek sama Maulana ya dari bahasa Arab ya. Kalau ngomong beras bahasa Arabnya apa? Oh wes, gak apa-apa wes. Mosok gak ngerti bahasa Arab pondokan kan ya? Palingan arep pondokan. Yang diasuh oleh pengasuh dari jurusan bahasa Arab. Bahasa Arabnya beras apa? Rus. Padi? Hah? Saupo? Terus kan ya? Kalian nggak punya pilihan lain, diksi yang lain nggak apa? Kalau orang Jawa, sego. Kalau sudah dimasak, kalau lama sudah kelamaan masak jadi dari karak jadi bubur. Kalau nasi saupil namanya opo. Dia sangat suka makan nasi, sehingga setiap istilah itu sangat spesifik. Karena peradaban nasi. Nah,
Disinilah pentingnya bahasa. Jadi semakin detail dari kosakata itu menunjukkan peradaban bangsa itu. Apalagi Gus Latif selalu ngomong ketika mengawali diskusi itu, ada 3 tokoh kalau kita harus bisa berkomunikasinya dengan baik. Siapa mereka? Belajar orator seperti Pak Karno, belajar konsep seperti Muhammad Hatta, belajar fakta empiris seperti Sultan Syahrir. Itu 3 keterampilan menulis yang paling mendasar. Jadi tulisan itu konsep teorinya lengkap seperti Muhammad Hatta, ya. Bahasanya menggugat seperti Soekarno, menghipnotis banyak orang, kaya dengan data dan bukti empiris seperti Sultan Syahrir. Dikunci di sana. Nanti ada jurnalistik, sastra sama ilmiah jadi satu. Sehingga kemudian tulisan itu menjadi senjata. Gitu. Bicaranya menjadi senjata. Jadi kamu punya daya magnet gitu kan. Setiap kata itu diperhatikan orang, dinanti-nantikan orang. Padahal kontennya biasa. Ini cara membawakannya gitu. Nah, situlah pentingnya komunikasi. Jadi komunikasi itu kadang-kadang pameo yang sedang pameo itu apa? Anekdot ya. Itu nggak lihat isi lagunya, siapa penyanyinya. Ada gitu. Konsep komunikasi kan itu. Dia tidak melihat lagunya itu kadang-kadang apa? Yang penting siapa yang nyanyi ini. Yang nyanyi ini akan menjadi menarik. Nah, seperti sekarang misalnya, fenomena ya. Ojo dibanding-banding ke. Penyanyi aslinya tidak dilirik presiden. Yang dilirik mana? Ini tadi. Ikon itu bukan hanya sekedar sebuah peristiwa kebetulan di mata peneliti. Di mata peneliti bukan sekedar peristiwa kebetulan, tapi punya makna simbolik yang banyak itu. Ya, ada pergeseran, ada komodifikasi atau komoditas anak-anak yang sebagainya. Nah, gitu. Nanti saya harapkan spirit dari kajian kami ya. Saya tidak mau menggurui, tapi beginilah LKP itu gaya diskusinya begitu. Ada memadukan keilmuan, jokes, guyon dan sebagainya. Nah, ini saya sampean biar bisa merasakan kenapa sih kami ini bertahan di kajian, betah di kajian berhari-hari, berjam-jam, sulit mengakhiri dengan Gus ini, dengan Gus Maftu dan sebagainya. Ya itu karena tadi itu. Berani nggak saya tantang? Ayo habis ngaji, ayo jadi buletin, ayo. Uang udah banyak ya kan. Kalau kami dulu wis nulis cek bantingan, cek nyolong komputer, nyolong kertas loh, cek nyolong kertas loh biar itu. Ayo coba. Kemampuan itu yang kamu keluarkan masih kecil gitu kan. Memaksakan diri. Jadi ditempa dengan masalah agar lebih dewasa. Nah, bukan ditimpa. Kalau ditimpa itu gak coba, tapi ditempa seperti besi gitu kan, teng, semakin amen nyontoni, cok yayu to, ojo tampil di Instagram ambek Maulana, nah terus dipaksa Gus. Endi produknya mana, gitu kan? Itu ditimpa Gus, bukan. Lah makanya harus begitu. Dulu itu kejam syarat diskusi itu. Apa syaratnya? Kalau nggak bisa memenuhi syarat ini, out. Baca buku. Nggak boleh mengeluh dengan keadaan. Nggak boleh mengeluh dengan keadaan. Dikongkon moco. Oh, tapi saya ini, tapi out. Tapi saya panitia. Nggak usah kakek alasan. Mau nulis gitu. Laptopnya. Nah, itu ada kertas. Nah. Loh, saya nggak punya kertas, tanganmu. Nah begitu dulu itu. Jadi kita membuat standar tinggi untuk diri kita sendiri misalnya, bukan orang lain. Nah maksudnya begitu. Coba ayo, saya yakin potensi Samuel lebih pintar dari saya. Ayo
Jadi ya kurang ini aja, kurang apa, nggak tahu cara learn how to learn, katanya orang bahasa Inggris itu learn how to learn. Jadi katanya Gus Maulana itu kemarin diskusi al-madda muhimun walakin ataroik aham minal madda walakin ruhul mudaris aham minal madda wa taroik. Belajar itu penting, tapi lebih penting lagi cara belajarnya. Bagaimana kita bisa mengetahui cara yang paling optimal dalam diri kita, yang paling efektif apa? Diskusi apa, moco apa, nulis apa, kombinasi apa, demonstrasi apa, mendengarkan musik atau gimana. Tapi lebih penting lagi apa? Ruhul mudaris, menjaga keilmuan tadi. Tapi ya, ayo coba sih, wani nggak seminggu? Ayo, pakai waktu seminggu. 1 buletin ya Gus. Jangan minimalis lah. Satu. Ini 2 halaman, 2 halaman, siji loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 kali 10 itu 20 halaman kan ya, 1 edisi. Ayo, tak aku nulis dari diskusi kita hari ini. Tambah lagi Gus. Apa? Ayo. 5. Ayo. 2. Ayo. Nulis apa seputar komunikasi ini loh. Jadi bukan untuk orang lain, mendidik diri kita sendiri. Suatu saat dia akan jadi ibu, apapun profesinya, dia kembali akan jadi ibu. Ibu yang bisa berkomunikasi kepada anaknya jauh lebih baik daripada yang tidak bisa. Al-ummatul ula kan? Nah, itu kalau di perspektif komunikasi dari perspektif pendidikan. Saya. Kamu jurusan apa? Rasanya sama kan? Nah, ya kan? Nah, jadi katanya Konfusius itu ya, what I see I forget. Nah, apa yang saya lihat saya lupa. What I later I remember. What I hear I later remember. Apa yang saya dengar saya lupa sedikit. What I do I can. Apa yang saya kerjakan saya. What I teach another. Ketika saya mengajarkannya saya master kan, saya menguasai. Ayo sekarang saya tanya, 1 kali 10 apakah sama 10 kali 1? Dari perspektif hasil. Ya, kalau dalam perspektif psikologi berbeda, psikologi pembelajaran berbeda. 1 kali materi dikali 10 tidak 10 tidak sama, hasilnya 10 materi dikali 1 kali dicoba. Jadi harus sering berlatih menulis. Berani nggak? Ayo, 2 halaman, spasi 1. Jangan atuh lah. 2 halaman. Ayo, aku yo nulis. Aku ngongkon aku nulis. Dari diskusi kita hari ini. Ayo, masa ngontok. Enak dari direktur ngontok ya. Ayo. Enak dari ketua pra ngontok ya. Sopo yang NATO ya? Ngerti NATO. Not action task only. Ngerti Gatot Kaca? Apa? Gagal total kakian cangkem. Gatot Kaca. Ya. Udah, budaya oral itu budaya lama. Sekarang zamannya literasi. Isin misalnya ya, kita tuh sangat malu ketika kemudian kita belum buat buletin, JC sudah nyebar atau KSR sudah nyebar di buletinnya di depan kita. Malu itu. Disender itu, jalan nyender itu. Apa LKP jarene nulis tapi dia nah. Itu harusnya malu, secara institusi malu. Nah, jadi harus nggak puas gitu loh. Maksudnya nggak disusingin tok ya. Eman, what for? Untuk apa? Hanya membacakan ulang itu untuk apa? Ayo Sofi, wani gak? Ayo. Gak iso tak urui nulis. Perlu karantina. Kamu percaya atau tidak ya? Ini hak ini. Saya itu dulu nggak bisa nulis, barusan nulis itu semester 9 ketika skripsi. Jadi kajian tapi nggak bisa nulis di LKP. Tapi kemana-mana itu pede. Kumpul sama wong rungokno diskusi nyuri ide. Ya.
hal-hal itu mesti akan membentuk perilaku kita. Nah, jadinya katanya Gus Latif itu diperjalankan, diisrokan. Nanti kamu menyuri setar di saat teman-temanmu masih seneng ngomong ya, kamu udah mulai memaksakan diri. Saya nggak bisa, misalnya minggu-minggu ini itu saya nggak bisa bahasa Inggris ini. Ya. Tapi sama Prof Irwan saya diajak ke Malaysia, tanggal 31 saya berangkat. Ya apa ngomongnya? Ya sembuh. Pokoknya itu tadi. Ya, ngikut orang. Di saat orang lain tadi makanya kita bergumul dengan orang-orang pintar itu tadi. Tiba-tiba siapa tahu bonus gitu kan. Sama tahu kan. Saya berangkat sama Bu Muasoma dari Win Malang dan itu semuanya dibiayai orang lain gitu kan. Nanti kalau bisa Mas Sofi sebagai leading sektor ya, tahu leading sektor ya. Pemimpin diskusi hari ini kita tunggu ya. Apakah dia sanggup nggak? Ada banyak masa kok nih. Loh, saya juga banyak tugas, sama. Saya bahkan sekarang malam itu tidur 2 jam, 1 jam, kenapa? Karena punya bayi masih umur 1 bulan. Harus cuci baju kalau malam. Apalagi saya PP. Saya sehari itu di jalan itu 5 jam. Saya kan PP Mojokerto Malang 2,5 jam sekali perjalanan. Saya berangkat subuh, datang ke rumah Isya. Tahu sendiri rumah saya kan? Berapa jam kamu pulang? 2 jam lebih kan ya? Saya tiap hari itu. Kamu aja mungkin capek gitu kan? Jauh ya, saya tiap hari. Kenapa bisa semangat seperti itu? Kamu tahu orang tuamu itu, kamu itu nggak bodoh, nggak pintar, tapi mengapa masih semangat menguliahkan kamu? Kenapa? Apa yang membuat mereka masih semangat? Apa? Karena ya saya anak pertama. Kemudian kayak apa? Yang pertama kali kuliah dari seluruh keluarga itu. Yang lebih besar daripada itu apa? Sehingga dia mempertaruhkan hati, biaya, semuanya apa? Harapan. Suatu saat itu kamu akan ada titik balik, turning point. Entah itu kapan, tapi dia punya harapan. Suatu saat ketika tes gitu kan ya, tes langsung. Saya juga mengalami itu. Bayangkan ibu saya itu nggak percaya. Saya dulu masuk PAI itu apa menurut PAI ya? Masa depan suran, dari Muden, dari opo. Bukan dari pesantren, dari SMA saya itu. Bahasa Arab C saya itu dapat bahasa Arab dapat C. Karena saya ketua kelas. Teman-teman satu kelas itu D semua. Karena kelasnya Nabi Daud. Tahu kelas Nabi Daud? Senin masuk, Selasa enggak, Rabu masuk, Kamis enggak. Saya itu masuk kenapa? Perwakilan cowok. Nggak ada cowok, akhirnya saya memaksakan diri masuk itu. Daripada nggak ada cowoknya gitu kan. Cowoknya itu ada sekitar 10, tapi yang masuk saya sendiri. Nggak enak sama dosen kelasnya itu kan. Nah, nanti harus punya harapan LKP itu bisa memberikan perubahan, transformasi diri. Caranya bagaimana? Kamu sendiri yang memulainya. Ya. Dikawal, Sofi nulis. Buta apa wi? Biar bisa nulis cepet enak. Makan, minum, tempat yang nyaman di UKM. Oke, saya fasilitasi. Begitu pengurus itu. Butuh laptop? Saya fasilitasi. Oh, no, pengurus itu. Nah, itulah jiwa melayani. Leadership by servant. Tahu? Kepemimpinan dengan melayani. Nah, insya Allah nanti akan mengakar. Saya sudah merasakan sendiri ketika saya ngader itu ya. Ketika junior saya di LKP itu, ketika saya kemana-mana itu, wah, seperti Aziz. Tahu Gus Aziz itu kan? Dulu itu kan anak teater, anak masnya teater itu. Sama Wahyu tempel gitu kan, Pesan tempel terus. Nggak bisa buat artikel, dibuatin artikel. Awal-awalnya begitu Gus Aziz. Nah, akhirnya sekarang kan bagaimana dia sebagai ketua alumni kan sangat penting. Itu harapan saya, nggak bisa lama-lama.